Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbicara tentang sesuatu. Sebetulnya saya sudah lama ingin bercerita tentang ini, tetapi karena cerita ini lebih ditujukan kepada diri saya sendiri, sehingga sudah lama sekali cerita ini saya pendam dalam hati. Tetapi di umur-umur atau usia yang tidak muda lagi ini, dan kita tidak tahu berapa sisa usia nanti yang masih akan diberikan pada kita, saya memaksakan diri pada malam hari ini malam Jumat. Mudah-mudahan pembicaraan ini akan ada manfaatnya. Saya pernah punya pengalaman. Ada seseorang yang sebetulnya dia tidak punya kelebihan. Dia orang biasa-biasa saja. Dan kalau berbicara, tidaklah menjadi orang nomor satu dalam membicarakan masalah itu. Artinya ada orang lain yang bisa berbicara tentang itu. Bahkan ada orang lain yang bisa lebih baik berbicara tentang itu. Dan kalaupun dia berbuat tidak memiliki keterampilan tertentu yang keterampilannya menonjol, artinya masih banyak orang yang terampil melakukan itu, yang tidak kalah baik dengan beliau. Tetapi pada satu saat dia dipercaya untuk melaksanakan sesuatu. Kalau itu jabatan, maka dia dipercayai untuk menduduki jabatan tertentu. Dan pada saat beliau menduduki jabatan itu pun orang bertanya-tanya di dalam hati, di mana letak kelebihan orang ini sehingga dia menduduki jabatan yang sejatinya jabatan-jabatan itu juga pantas diberikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada orang yang tidak kalah baik dengan beliau, tidak kalah cekatan dibanding beliau, tetapi jabatan itu diberikan kepada beliau, tentu saja dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang saya tidak tahu pertimbangan itu apa selama beliau memimpin, tetapi apa yang dilakukan itu mulus-mulus saja dan wajar-wajar saja. Segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Tidak ada lonjakan-lonjakan yang berarti, tetapi peningkatan-peningkatan tentu saja ada sejalan dengan perjalanan waktu, biaya, dan tenaga yang memang tersedia waktu itu. Dalam waktu yang demikian panjang, tidak ada yang menjawab pertanyaan mengapa kok jabatan itu diberikan kepada orang yang dimaksud. Ini ada merupakan sesuatu yang harus dibicarakan kepada orang lain tentang sisi baiknya, maka ini saya berketetapan hati untuk membicarakannya. Pada suatu saat sebagai grup kerjasama, saya mendapatkan tugas dari yang saya jadikan objek pembicaraan ini. Saya dipanggil, Pak Rudin, kamu mewakili saya untuk melaksanakan ini. Di sana ada sejumlah tamu yang
membutuhkan pendamping untuk mencari sesuatu, dan tugas mereka adalah penelitian. Tentu saja nanti yang dibutuhkan itu adalah informasi, dan untuk mendapatkan informasi itu telah ditunjuk beberapa narasumber, dan tugas kamu mendampingi mempertemukan mereka dengan para narasumber itu. Itu saja. Itu tugas saya laksanakan dengan baik, dan para peneliti pun menyatakan puas mereka karena saya berhasil mempertemukan dengan narasumber yang dicari, dan juga membantu berbagai informasi yang mereka sampaikan dengan menggunakan bahasa daerah, dan saya mencoba untuk menerjemahkan bahasa daerah tersebut sebatas kemampuan saya. Pada saatnya setelah itu berlangsung mungkin sekitar 7 atau 8 hari, kecuali hari libur minggu, akhirnya selesai juga, dan mereka menyatakan puas dan melaporkan kepada yang menugaskan pada saya bahwa saya telah melaksanakan tugas dengan baik. Tiba saatnya kami pada malam terakhir, rombongan itu menginap di kota Bandar Lampung, dan tentu saja selaku tuan rumah saya diajak untuk menghadiri pertemuan terakhir itu, dan cerita-cerita, ngobrol-ngobrol ya tidak formal. Karena pembicaraan yang formal, laporan dan lain sebagainya sudah dibicarakan di kantor. Jadi pada malam hari itu tentu saja full sebagai hari ramah tamah, malam ramah tamah, bersukaria, kami ngobrol-ngobrol ringan, dan tentu saja tidak dilewatkan adalah makan malam. Bisik-bisik di samping saya, Pak Rudin, terima kasih kamu sudah melaksanakan tugas kamu dengan sebaik-baiknya, dan sebetulnya tamu kita ini bawa rezeki, tetapi saya ingin pertemuan kita ini berkesan. Rezeki dari tamu kita ini yang semula menurut petunjuk mereka itu dibagi dengan Pak Rudin, karena Pak Rudin telah berjasa menyakseskan program ini, dan kami mendapatkan data-data yang sangat kami butuhkan, dan apa yang dibantukan oleh Pak Rudin lebih dari cukup. Itu kata mereka. Di situ yang menjadi persoalan Pak Rudin, dana yang diberikan kepada kita itu kalau kita hitung dengan uang kita itu banyak. Tetapi saya ingin meninggalkan kesan yang bagus. Mereka kita senangkan malam ini, dan mereka senang ketika mereka pulang berjumpa dengan keluarga, istri, anak-anak mereka, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dana yang ada itu saya belikan oleh-oleh, walaupun tidak banyak, tetapi mereka mendapatkan oleh-oleh agak merata. Saya spontan,
Saya katakan nggak usah terlalu dipikir Pak. Saya dilibatkan saja dengan kegiatan ini, saya sudah gembira dan berterima kasih sekali karena pengalaman ini tidak mudah saya dapatkan. Pengalaman ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya karena sebetulnya ada yang lebih layak dan lebih tepat itu ditugaskan kepada orang lain yang lebih banyak pengalaman. Jadi gunakan saja uang itu Pak, jangan terlalu dipikir tentang saya. Insya Allah saya juga masih punya pemasukan yang cukuplah untuk biaya sehari-hari. Saya katakan begitu. Mendapat jawaban itu bukan main gembiranya. Orang yang menugaskan saya itu, dan dia nampak sekali malam itu sangat gembira, dan kami berpisah pada malam itu, pulang ke rumah masing-masing, dan para tamu juga sudah berpamitan karena mereka subuh-subuh sekali sudah akan berangkat karena mereka menggunakan kendaraan sendiri ditambah dengan kendaraan sewa, sehingga tidak mungkin lagi akan ada pertemuan makan pagi dan lain sebagainya. Ya. Selang beberapa hari saya dipanggil, Pak Rudin, terima kasih. Mereka berkesan dengan bantuan-bantuan kita, dan apa yang mereka targetkan alhamdulillah tercapai. Terus ada satu lagi yang dibisikkan lambat-lambat di telinga saya, Pak Rudin, berdoa saja kalau memang ada peluang rezeki, ya kita ambil rezeki itu, dan mudah-mudahan Pak Marudin dapat rezeki itu. Saya katakan terima kasih Pak sebelumnya. Ya kalau memang itu rezeki saya insya Allah akan saya dapatkan. Tetapi kalau memang itu bukan rezeki, kita jangan memaksakan diri. Itu basa-basi yang saya sampaikan selaku anak buah tentunya. Saudara-saudara sekalian, yang ingin saya ceritakan satu lagi, bahwa orang tersebut memang dianggap sangat familiar, sangat baik sekali dalam menerima tamu, dan mereka terkesan dengan bagaimana dia menerima tamu, dan mereka terkesan bahwa kawan-kawannya pun ternyata mempunyai perasaan dan sikap yang sama. Sampai pada satu saat secara mengejutkan yang bersangkutan dilantik menduduki jabatan yang pada saat itu di mata-mata orang-orang banyak yang pantas untuk menduduki jabatan itu. Kalau saja jabatan ini adalah sebuah kebaikan, jabatan ini adalah sesuatu yang membuat seseorang menjadi mulia, menjadi terpuji, dan lain sebagainya, maka terjadinya sesuatu yang bernilai kebaikan juga diawali dengan kebaikan. Yang ingin saya katakan di akhir pembicaraan saya, bahwa kebaikan-kebaikan akan melahirkan kebaikan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.